것에 우리 스스로도 한번 좀 반성해서 좋은 경기 결과를 가져올 수 있게끔 많은 얘기를 했고요. 앞으로 우리가 어느 팀이 되든 내일 경기권 중국팀이든 인도네시아 팀이든 아시아에서 어느 팀이든 감독이든 선수든 Sincèrement, en fait, j'aurais été content de lui. Non, c'est vrai. Parce que c'était un bon coéquipier. Et finalement, enfin, c'était un bon joueur. Commencer par là. Tinggalkan Indonesia, Shin Tae-yong berada di Italia. AFC sakit hati kepada Shin Tae-yong dan timnas Indonesia hingga menjatuhkan hukuman ke wasit kontroversial Ahmed Alkaf. Shin Tae-yong hadapi Zinedine Zidane di laga timnas Indonesia versus Arab Saudi bulan depan. Sebelum ke pembahasan, hendaknya di-subscribe, like, komen, dan share biar dapat info terbaru dari Football TV. Terima kasih, selamat menonton. Shin Tae-yong dikonfirmasi meninggalkan Indonesia, tak lama setelah timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Meninggalkan yang dimaksud di sini adalah keluar dari Indonesia, bukan meninggalkan posisi pelatih timnas Indonesia. Lantas, kemana Shin Tae-yong pergi? 2 hari yang lalu, akun 433 membagikan foto Shin Tae-yong sedang berada di markas klub Serie A, Como 1907. Dalam unggahannya, Shin Tae-yong disandingkan dengan beberapa bintang yang juga hadir di markas Como 1907 seperti Walter Samuel, ex-pesepak bola, Andrew Garfield, Hector, Gue Pequeno, rapper, dan banyak lagi. Tidak ada klub yang bisa menarik banyak bintang seperti Como 1907, ditulis akun 433 dalam caption yang mereka buat, sembari menampilkan bintang-bintang yang pernah duduk di markas Como 1907. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa kepentingan Shin Tae-yong berada di kandang Como 1907? Apakah pelatih 54 tahun itu memantau kiper keturunan Indonesia Emil Audero yang bermain untuk Como 1907? Jawabannya bukan. Foto yang ditampilkan akun 433 merupakan foto lama. Foto itu diambil pada Minggu, 3 Maret 2024. Saat itu Shin Tae-yong berada di Como untuk menyaksikan laga lanjutan Seri B 2023 hingga 2024 yang mempertemukan tuan rumah Como 1907 versus Venezia FC. Shin Tae-yong menyaksikan laga itu karena Como 1907 dimiliki orang Indonesia, sedangkan Venezia FC diperkuat Jai Itzes. Lantas, di mana Shin Tae-yong sekarang berada? Jawabannya Korea Selatan. Menurut Sekjen PSSI Yunus Nusi, Shin Tae-yong berada di Korea Selatan untuk istirahat sejenak. Ia mengambil cuti sebelum memimpin timnas Indonesia kontra Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024. Sekembali beliau dari Korea Selatan, akan dievaluasi lagi istirahat beliau. Belum tahu berapa lama, saya tidak tahu persis, khawatir lupa tanggal pulangnya, jika Tayu. AFC sakit hati kepada Shin Tae-yong dan timnas Indonesia hingga menjatuhkan hukuman ke wasit kontroversial Ahmed Alkaf. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, sakit hati kepada Shin Tae-yong dan timnas Indonesia hingga menjatuhkan hukuman ke wasit kontroversial Ahmed Alkaf. AFC pernah memberikan hukuman denda kepada Shin Tae-yong sebesar $7.500 Amerika atau setara 117 juta rupiah karena mempertanyakan integritas wasit Nasrullah Kabirov serta AFC. Tak hanya Shin Tae-yong, Ivar Jenner dan Justin Hubner juga terkena hukuman denda karena masalah yang sama. Saat itu, Shin Tae-yong kesal kepada Nasrullah Kabirov yang beberapa kali membuat keputusan merugikan timnas Indonesia U23 saat bersua tuan rumah Qatar U23 di matchday pertama grup A Piala Asia U23 2024.
Nasrullah Kabirot tercatat memberikan penalti gaib untuk timnas Qatar U23, serta menghadiahi kartu merah untuk gelandang timnas Indonesia U23 Ivar Jenner. Padahal, dalam siaran ulang terlihat jelas, Ivar Jenner sama sekali tidak menyentuh pemain timnas Qatar U23. Akibatnya timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Qatar U23. Kelar pertandingan, PSSI melancarkan protes atas kepemimpinan wasit asal Turkmenistan tersebut. Alih-alih dibela, AFC malah memberikan hukuman denda kepada Shin Tae-yong, Ivar Jenner dan Justin Hubner berselang 6 bulan. Timnas Indonesia lagi-lagi dirugikan wasit, kali ini tim senior yang mengalaminya. Wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, memberikan waktu tambahan lebih dari yang telah ditentukan sehingga timnas Indonesia gagal mengalahkan Bahrain. Kelar pertandingan, PSSI lagi-lagi mengajukan protes kepada AFC. Apa hasilnya? AFC malah meminta PSSI menanyakannya kepada FIFA. Ketika PSSI bertanya kepada FIFA, FIFA meminta PSSI menanyakannya kepada AFC. Alhasil, tak ada keputusan pasti perihal protes PSSI terkait kinerja Ahmed Al-Kaf. Kesimpulannya, AFC tak mau menanggapi protes PSSI terkait Ahmed Al-Kaf karena sakit hati dikritik Shin Tae-yong. Sebagai konfederasi sepak bola di Asia, AFC dinilai kerap berat sebelah. Ketika Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, yang mengajukan permintaan agar laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di tempat netral, AFC langsung memberikan respons cepat. Shin Tae-yong hadapi Zinedine Zidane di laga timnas Indonesia versus Arab Saudi bulan depan. Shin Tae-yong menghadapi Zinedine Zidane saat timnas Indonesia menjamu Arab Saudi di matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Selasa, 19 November 2024. Mengutip dari Al-Arabi, Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF, sedang berupaya mengamankan tanda tangan kontrak pelatih asal Prancis tersebut. Namun, jikapun tertarik membesut timnas Arab Saudi, Zizou, sapaan akrab timnas Arab Saudi, takkan melakukannya dalam waktu dekat. Menurut sumber yang sama, SAF masih memberi kesempatan kepada pelatih timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, untuk memimpin 2 laga tandang melawan Australia, 14 November 2024, dan Indonesia, 19 November 2024. Jika lagi-lagi hasil buruk yang didapat, Roberto Mancini akan didepak dari kursi pelatih timnas Arab Saudi. Setelah itu, Zinedine Zidane merupakan salah satu sosok kuat yang akan memimpin timnas Arab Saudi selanjutnya. Keputusan Zidane menangani Arab Saudi atau tidak tergantung hasil melawan Australia dan Indonesia bulan depan. Dari situ masih ada waktu bagi Zidane untuk berpikir, mengingat Arab Saudi baru akan bertanding lagi pada Maret 2025, ditulis Al-Arabi. Namun, kabar lain disampaikan media asal Italia La Gazzetta dello Sport. Media yang bermarkas di kota Milan, Italia ini mengabarkan Roberto Mancini akan dipecat SAF dalam waktu dekat. Mancio, sapaan akrab Mancini, akan menerima uang kompensasi pemecatan 30 juta euro atau sekira 504 miliar rupiah. Sebagai gantinya, SAF akan menunjuk salah satu dari Ramon Diaz yang kini menangani Corinthians atau Hervé Renard, tanpa klub. Ramon Diaz selama menangani klub-klub Arab Saudi seperti Al-Hilal dan Al-Ittihad. Karena itu, pelatih asal Argentina ini tak perlu beradaptasi dengan budaya sepak bola Asia Barat. Sementara itu, Hervé Renard pernah menangani timnas Arab Saudi pada 2019 hingga 2023. Ia pun membuat pencapaian luar biasa dengan mengantarkan Arab Saudi menang 2-1 atas Argentina di matchday pertama Grup F Piala Dunia 2022. Karena itu, menarik menanti siapa yang menduduki posisi pelatih timnas Arab Saudi saat menghadapi timnas Indonesia. Siapapun pelatihnya, harapannya Arab Saudi ditumbangkan timnas Indonesia saat mentas di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ramadan Sananta berbicara soal peluang dipanggil timnas Indonesia pada FIFA Matchday November 2024. Ia tak mau muluk-muluk dan mengatakan fokus berikan yang terbaik untuk Persis Solo terlebih dahulu. Merupakan salah satu striker yang langganan dipanggil timnas Indonesia. Namun, dalam 2 pertandingan terakhir melawan timnas Bahrain dan timnas Cina, ia tak dipanggil pelatih Shin Tae-yong. Pemain berusia 21 tahun itu digeser striker lainnya seperti Malik Rizaldi dan Hoki Caraka. Sananta mengakui hal itu tidak menjadi masalah besar untuknya. Namun demikian, pemain asal Daik itu tetap fokus untuk berjuang mendapatkan tempat di timnas Indonesia. Sananta menegaskan, siap memberikan yang terbaik untuk Persis Solo. Solo demi mendapat kesempatan bermain di skuad Garuda lagi. Ya mungkin saya ingin fokus dulu di Liga, kata Sananta kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, MPI, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Kalau di Liga bagus, Coach Shin bisa manggil saya kembali untuk memberikan kesempatan main di timnas dan saya bisa berikan yang terbaik untuk timnas. Ditambah ex-PSE Makassar tersebut. Terdekat, timnas Indonesia akan menjamu timnas Jepang dan timnas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK.
Pertandingan itu akan berlangsung pada 15 dan 19 November 2024. Dua pertandingan itu termasuk dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat kelima klasemen sementara usai mengumpulkan 3 poin dari 4 pertandingan. Timnas Indonesia resmi turun peringkat di ranking FIFA Oktober 2024 yang diumumkan hari ini, Kamis, 24 Oktober 2024. Rencananya, FIFA melalui laman resminya akan mengumumkan ranking FIFA Oktober 2024 pada sore hari ini. Berdasarkan perhitungan real-time laman football-ranking.com, Timnas Indonesia kehilangan 5,30 poin di FIFA Matchday Oktober 2024. Sempat mendapat 4 poin setelah bermain 2-2 dengan Bahrain, Timnas Indonesia kehilangan 9 angka karena kalah dari Cina di Matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat pengurangan poin di atas membuat Timnas Indonesia turun 1 peringkat dari posisi 129 ke 130 dunia. Tercatat ada 2 negara yang melewati ranking FIFA Timnas Indonesia, yakni Rwanda dan Gambia. Gambia naik 7 peringkat dari posisi 135 ke 128 dunia. Sementara Rwanda melesat 4 posisi dari peringkat 130 ke 126 dunia. Di kawasan Asia Tenggara, hanya Thailand yang mendapatkan peningkatan paling drastis pada ranking FIFA Oktober 2024. Efek menang atas Filipina dan Suriah di semifinal dan final Kings Cup 2024, Chanatip Songkrasin dan kawan-kawan naik 4 posisi dari peringkat 100 ke 96 dunia. Sementara itu, tim-tim teras lain seperti Timnas Vietnam dan Malaysia juga mengalami penurunan posisi. Imbas bermain imbang dengan India, Vietnam turun 3 posisi dari peringkat 119 ke 116 dunia. Malaysia yang kalah 0-4 dari Selandia Baru di laga uji coba turun 1 posisi dari peringkat 132 ke 133 dunia. Menarik menanti kiprah negara-negara di atas di FIFA Matchday November 2024. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Malaysia diagendakan menghadapi India dan 1 lawan uji coba lain. Bagaimana dengan Thailand dan Vietnam? Thailand diagendakan melawan Lebanon dan Laos, sedangkan Vietnam belum memiliki lawan. Timnas Indonesia terus berjuang untuk memperbaiki posisi di ranking FIFA. Paling tidak, PSSI menargetkan skuad Garuda masuk ke dalam 100 besar ranking FIFA pada 2027. Namun tentunya, impian yang lebih tinggi adalah terus naik ke peringkat yang lebih tinggi. Dengan begitu, Timnas Indonesia akan mengulang kejayaan di masa lalu di mana ranking FIFA skuad Garuda lebih tinggi dari beberapa kekuatan Asia saat ini termasuk Irak dan Uzbekistan. Bagi yang belum tahu, Timnas Indonesia pernah duduk di peringkat 76 ranking FIFA pada 1997. Ini adalah peringkat tertinggi yang pernah dicapai Timnas Indonesia sepanjang sejarah. Sayangnya, posisi tersebut adalah posisi sementara dan belum final. Jika melihat peringkat resmi, maka ranking FIFA terbaik Timnas Indonesia adalah peringkat 86 yang diraih pada tahun 1998. Hal ini dicapai setelah hasil luar biasa yang diraih para punggawa Timnas Indonesia pada 1997 hingga 1998 kala itu. Tercatat tim yang kala itu diperkuat para legenda seperti Aji Santoso sukses meraih 10 kemenangan, 1 hasil seri, dan 2 kekalahan. Oleh sebab itu, wajar perolehan poin yang didapat sangat besar hingga dapat mendongkrak peringkat Timnas Indonesia di ranking FIFA. Di masa itu pula peringkat Timnas Indonesia lebih tinggi dari sejumlah negara kuat di Asia seperti Irak. Melansir FIFA Ranking Free Data, Kamis, 24 Oktober 2024, kala itu ranking FIFA Irak berada di posisi ke-94. Sayangnya, setelah era keemasan itu, perlahan ranking Timnas Indonesia menurun. Dimulai pada tahun 1999, Timnas Indonesia merosot ke posisi 90. Kemudian di tahun berikutnya, posisi skuad Garuda berada di peringkat 97. Ranking FIFA Timnas Indonesia sempat kembali naik setelah skuad Garuda tampil apik di kualifikasi Piala Dunia 2002 zona Asia. Namun hal itu hanya bertahan sementara setelah di tahun-tahun berikutnya posisi Timnas Indonesia semakin merosot. Puncaknya pada tahun 2015 di mana kala itu PSSI dibekukan oleh pemerintah dan mendapat hukuman dari FIFA, yakni larangan berkecimpung di kompetisi maupun turnamen internasional. Hasilnya, posisi Indonesia merosot tajam hingga ke posisi 179. Bahkan di tahun-tahun berikutnya, Timnas Indonesia sempat duduk di posisi 191 dunia. Beruntung, sejak ditangani oleh Shin Tae-yong, ranking FIFA Timnas Indonesia semakin membaik. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi 130. Bukan tidak mungkin, skuad Garuda akan masuk kembali ke 100 besar ranking FIFA pada 2027. Sejumlah nama dibahas. Flamingo berpotensi didekati PSSI, begitu juga dengan Milan Manhoef. Apa yang akan Anda lakukan jika menjadi Flamingo? Memilih Suriname, Indonesia, atau tunggu tawaran Timnas Belanda senior? Ditanya media tersebut. Dalam podcast tersebut,
Denie van Laar selaku pentolan voetbal Primeur mengatakan Rian Flamingo masih eligible untuk memperkuat timnas Indonesia. Kami memiliki 2 pemain timnas Belanda U21 yang masih diizinkan membela Indonesia. Ya, kami berbicara soal Rian Flamingo. Rian Flamingo mungkin berpindah kewarganegaraan ke Indonesia atau Suriname. Ia tampil bagus di PSV dan sangat potensial, kata Denie van Laar. Penyerang timnas Indonesia U20 Jens Raven yang juga hadir di podcast tersebut juga memberi pandangan. Ia bahkan membocorkan sesuatu yang tidak diketahui banyak pihak sebelumnya. Menurut Jens Raven, Milien Manhoef yang kini menjadi winger kanan Stoke City ingin pensiun di usia 35 tahun dan menjadi juara dunia tinju. Share on Facebook, share on Twitter, WhatsApp, share on mail, Chopiling. Tapi, Milien Manhoef, hanya ingin bermain sepak bola sampai umur 35 tahun karena memiliki mimpi menjadi juara dunia tinju. Kata Jens Raven, tentunya hal luar biasa jika PSSI bisa mengamankan jasa Rian Flamingo dan Milien Manhoef. Rian Flamingo saat ini berstatus bek andalan PSV Eindhoven. Berkat bantuannya, PSV kukuh di puncak klasemen Eredivisie 2024 hingga 2025 dengan menyapu bersih 9 laga awal dengan kemenangan. Sementara itu, Milien Manhoef tampil oke bersama Stoke City musim ini. Dari 13 pertandingan di semua kompetisi bersama The Potters, Milien Manhoef mengemas 4 gol dan 1 assist. Namun, beredar kabar dari Indonesia yang dimiliki Rian Flamingo berasal dari sang buyut. Jika itu benar adanya, Rian Flamingo tak bisa dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Kisah bintang AC Milan, Tijjani Reijnders, yang bangga bukan main lihat adiknya debut bersama timnas Indonesia. Sang adik yang bernama Eliano Reijnders diketahui baru saja debut bersama timnas Indonesia pada bulan ini. Sebagaimana diketahui, Eliano Reijnders sudah melakukan debut untuk timnas Indonesia. Pemain PSC Zwolle itu masuk pada babak kedua dalam laga melawan Bahrain di Bahrain National Stadium, Rifa pada Kamis 10 Oktober 2024. Sayangnya, Eliano gagal mengantar timnas Indonesia meraih kemenangan dalam laga tersebut. Diketahui, skuad Garuda ditahan imbang Bahrain dengan skor 2-2 dalam laga ketiga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu. Meskipun demikian, Tijjani merasa bangga melihat Eliano mengenakan seragam timnas Indonesia. Bintang AC Milan itu berharap, Eliano bisa mengembangkan diri dan terus berkontribusi untuk skuad Garuda. Dia, sangat bangga tentunya ya. Bagus dia, Eliano Reijnders. Di sana, timnas Indonesia, pada pertandingan debutnya yang gila, kata Tijjani dikutip dari kanal YouTube Telesport, Rabu, 23 Oktober 2024. Tapi baginya itu sangat bagus, dan kuharap masih banyak pertandingan lagi untuknya. Sambungnya, sekadar diketahui, Tijjani dan Eliano Reijnders merupakan kakak beradik keturunan Indonesia. Dua pemain itu memiliki darah Indonesia yang berasal dari sang ibu, Angelina Chanel Ekatompesi. Berbeda dengan Eliano, Tijjani memilih untuk membela timnas Belanda. Meskipun memiliki jalan karir yang berbeda, kakak beradik itu tetap menunjukkan sikap saling mendukung untuk pilihan masing-masing.